yo, yo. Check. Yo, yo, yo. Buka awal tanpa basa-basi, langsung kenal saja ini Sandi masih. Frontal liriku racuni pikiran, ikuti aliran dengan akurasi. Setelan biasa tabur-tabur pintaku hanya begini tanpa variasi. Liriku masih belum sempurna untuk lontarkan kata yang beredukasi. Awal sampai akhir siap ku tinggal ke jejak, kena datang ke langgar ini ku bawa sesak. Semua sama rata tak berpikir kota-kota, fanta bila please satu pihak bikin retak. Dengar, ini anak kecil yang siap hadapi kejamnya dunia. Hidup masih banyak pelajaran yang siap ku cari sampai ku lansia. Kenalkan ini Sandi, sebagai cahaya menusuk bumi. Ku terangi panggil ku mentari, liriku siap menari-nari tanpa waktu jeda seperti yang beda-beda dengan dubo. Rasa ini barang pembuka ku terit, kosakata masih ada verse kedua. Siap guncang ke telinga, setelah itu boleh coba tembak lirik dan kau balik badan dan flow bagi amukan kan ku porak-porandakan. Tembak lirik dan kau balik badan dan flow bagi amukan kan kau porak-porandakan. Tembak lirik dan kau balik badan dan flow bagi amukan kan ku porak-porandakan. Tembak lirik dan kau balik badan dan flow bagi amukan kan kau porak-porandakan. Tak ada yang sebut biar ku sendiri, tak akan ku ikut berebut posisi. Sekali lakukan punya banyak aksi yang akan terjadi nyata bukan fiksi. Diam-diam gerakan bawah tanah, serang-serang dari tiap ranah. Bunuh dengan lirik ketukan beat dari MJ, paketan langsung dari ujung timur Merauke. Ku eksekusi atau ambil dalam nurun, sikat semua ketemu milih-milih genre. Syarat lirik dalam pikiran, ingat banyak dalam ingatan. Berat ku takkan jadikan beban, cepat kau cepat tapi tak ringan. Let me show, inilah cara ku buat lirik dengan tema banyak bidikan. Ku terima juga didikan dan rukma lepaskan jadi rima. Ku topon cuma-cuma jadi karya bukan drama. Di street life ku tak sedang beradegan, pelan tapi pasti tak mau jadi arogan. This right here for the number one, ku anggap lawan, ku anggap kawan. Dan kau balik badan dan flow bagi amukan kan ku porak-porandakan. Tembak lirik dan kau balik badan dan flow bagi amukan kan kau porak-porandakan. Tembak lirik dan kau balik badan dan flow bagi amukan kan ku porak-porandakan. Tembak lirik dan kau balik badan dan flow bagi amukan kan kau porak-porandakan. Hai millennials, kembali lagi bersama Titas di Gigs of Music, this is your stage. Nah, kalau di Gigs of Music ini biasanya kita udah ngobrol sama duo yang ngeband, solois, ataupun juga musisi yang ngeband beneran full band, ataupun akustik. Nah, sekarang kita punya tamu spesial yang datang jauh-jauh dari Papua dan kebetulan dia adalah seorang rapper. Penasaran? Mari langsung kita sambut tamu kita yang datang spesial dari jauh, yaitu Sandi, yeay! Hai Sandi. Hai Kak. Aduh aku dibilang kakak berasa kongkung gua. Ya, ternyata biar sopan. Oh ya, terima kasih Adek. Sama-sama, Dek Kak. Sandi. Ya, sama-sama, Kak. Oke. Nah, jadi milenial kali ini kita kedatangan Sandi yang merupakan seorang rapper yang katanya sih besarnya di Papua. Iya. Tapi sekarang udah sempat kemana-mana ya, udah dari Papua ke Bali dan ke Jakarta. Nah, mari kita ulik-ulik, oke? Nah, Sandi, sebagai perkenalan, kan orang-orang pasti pertama yang ditanya adalah nama lo siapa. Ya, Nah, di sini kan kamu tulis Sandi kan, SUND, strip D. Nah, boleh dijelasin nggak sih? Nggak pakai strip sih. Nggak pakai strip, SUND spasi D aja. iya. Oke. Nah, boleh dijelasin nggak sih kenapa lo memilih nama itu? Karena Ya. kan aku mikirnya nama aslinya kan Putra Harisandi ya milenials. Jadi aku pikir disebut itu lagi, ngambilnya dari disebut situ. Enggak, tenang, aku ngomongnya cepet kok. Jadi mungkin apakah ada cerita di balik itu? Mari kita tanya. Ada, Silakan. ya. Jadi nama gua itu kan nama gua Putra Harisandi. Terus kalau di sekolah sih cuma SANDI biasa aja sih. Cuma gara-gara gua ngefans sama grup rap yang bernama Randi MC dan nama gua juga kebetulan Sandi. Jadi gue ganti aja tuh Sandi dan gue sambil nyari-nyari arti dari nama gue cari San kan matahari ya. Ya udah gue pakai aja Sandi. Berarti kalau ditanya kenapa nama lu Sandi, nama gue Sandi karena gue mau jadi berkat bagi semua orang gitu. Asik, menjadi berkat, jadi matahari ya, kayak matahari kayak ya. matahari, gue mau berguna buat semua orang gitu. Ya menerangi jiwa-jiwa. Amin. Menerangi jiwa-jiwa yang rapuh. Oke, nah kan tadi kamu bilang kamu suka sama si Randi MC. Randi MC. Berarti apakah dari dulu sudah tertarik menjadi rapper kah? Atau memang cuman seneng, kan ada orang yang tipikalnya gue seneng nih ngeliat rapper ini, tapi seneng karena mengidolakan. Tapi ada juga yang suka sama Randi MC, pengen seperti dia. Nah kalau dari Sandi gimana? Kalau gue ngefans Randi MC.
Gue sebenarnya ngefans Run DMC cuma gue gara-gara lihat namanya doang mirip sama Oh, nama gue. karena nama ya? Iya, karena namanya dia. Pas gue cari tahu ternyata rapper. Tapi gue sebenarnya udah suka sama nge-rap tuh dari SD sih. Udah suka sama nge-rap dari SD. Cuma mulai terrealisasikan buat bikin lagu pas SMP kelas 3, SMP kelas 2 Pak. Jadi gue udah nge-rap udah berapa tahun ya? Lumayan juga sih. Langsung gini, Oke, nah berarti kan mulai nulis-nulis itu dari SMP. Dan kalau nggak salah di sini kamu juga bergabung ke komunitas hip hop bernama NBA. NBA atau Atau disebut Nusantara Blok 4. Nusantara Blok 4. Itu dari tahun 2014 ya. 2014. Boleh ceritain nggak sih ada siapa aja di sana dan bagaimana sebuah komunitas hip hop Dari- NBA itu iya. membentuk sosok Sandi menjadi rapper mengasah lah ceritanya. Jadi Nusantara Blok 4 itu tuh tongkrongan di komplek gua dulu. Wih. Jadi gua punya komplek ada Nusantara Gang 1, Nusantara Blok 1, Nusantara Blok 2, Nusantara Blok 3. Tempat nongkrong di Nusantara Blok 4. Jadi kita sering nongkrong di situ, anak-anak juga ya anak-anak hip hop juga sering nongkrong situ sih. Nah, kita punya clan namanya Menukwar Hip Hop Community itu yang gedenya. Jadi kita pengen perkecil lagi nih biar cuma kita doang di komplek ya. Dibikinlah Nusantara Blok 4. Biar lebih ini ya, Biar lebih ya kita doang lah di situ. Jadi kalau dipanggil ya udah kalau mau manggung kita yang dari komplek ini doang gitu. biar nggak riweh. Iya, Kan nggak kalau riweh. semakin banyak riweh Iya. ya. Bagi-bagi Nah, kalau bikin- honornya juga ribet deh. Iya. Dulu sih belum ada gitu, honor-honor belum ada di sono. Oh Belum, gitu. jadi di mana ada acara di situ ada kita. Pokoknya itu mau ada apapun, honor apapun. apapun acaranya. Acaranya apapun. Acaranya apapun pasti ada kita di situ. Oh, cool. Menyenangkan dong. Terus dari situ apakah dari komunitas tersebut lo makin berlatih untuk membuat rima, membuat lirik atau kayak pastinya sekaligus Iya. memperluas networking kan? Pasti karena gue juga belajar banyak dari teman-teman gue. Terus gue juga apa ya karena dulu masih rajin-rajinnya baca buku dulu masih rajin. Tapi gue dulu baca bukunya ya gitu buku-bukunya Khalil Gibran gitu. Puitis Prosa ya? kehidupan. Ya alhamdulillah. jadi bisa nulis lirik dari ini dari lirik-lirik yang dia nulis di buku. Nah, dapat dari teman, belajar juga, nonton-nonton di YouTube. Nah, Pengalaman dari situ pribadi? mulai ke asah ya sekarang ini baru gue nulis lirik tentang pengalaman pribadi gue. Soalnya ya kalau kita nulis lirik yang 100% kita nggak tahu, ntar ditanya kita bingung mau jawabnya apa. Lu bikin lagu tentang ini. Lu ceritain dong lagu lu ngebahas tentang apa nih? Ya, kalau kita nggak tahu kan ya nggak tahu sih, gue tiba-tiba aja lewat di kepala nulis, bingung juga mau ngejawabnya. Jadi Tapi kan kadang-kadang suka ada yang kayak gitu, maksudnya yang Iya, banyak, masih banyak. lagi bengong atau lagi jreng-jreng, tahu-tahu dapet ilham, dapet ide gitu. Atau misalnya tapi dengar kayak curhat langsung bikin. kalau gue karena apa yang gue jalanin terus apa yang gue alami yang gue tulis di lagu gue gitu. Jadi kalau gue ada masalah, maksudnya kalau ada masalah soal hidup gue tulis jadiin lagu. Oke, nah dari Papua ini kita terbang ceritanya ke Bali nih. Iya, terbang Nih, ke kan Bali. di tahun 2017 ini Sandi itu sempat pindah ke Bali yang katanya buat kuliah. Kuliah. Iya, kalau katanya tadi pas off the record masih jadi anak baik-baik Masih dia anak katanya. baik-baik, masih rajin kampus. Masih rajin kampus Masih rajin ya. ngampus. Oh, oke. Nah, di Bali ini Sandi ini sempat bergabung atau bermain bersama grup Mukarakat dan katanya sempat merilis 2 single. Yang judulnya apa? Yang solo sempat rilis Setiap Waktu sama Hosa. Hosa. Iya. Yang sama Mukarakat. Enggak, itu ya yang solo sendiri. Yang solo. Kalau yang sama Mukarakat sempat ada di lagu Elias Elias Pikal ya? Pikal sama Rompes. Ya, Nah, Rompes. itu lagu terakhir Rompes tuh. Rompes. Rompes itu artinya apa sih? Rombongan pesta. Oh, wow. Jadi Boleh, kita boleh. ngebahas di lagu itu tuh kita ngebahas tentang kebiasaan orang timur gitu. Oke. Jadi tiap ada pesta di mana pasti rombongan-rombongan ini ada nih mereka nih. Ya, itu. Jadi kita ngebahas soal itunya. Tiap ada acara mau acara hajatan kayak kondangan kan di sana mau acara nikahan anak-anak, nikahan anak-anak lagi, ulang tahun Hei, anak-anak. pernikahan di bawah umur tidak boleh. sorry ya. Ulang tahun anak-anak atau nikahan tuh tetap pasti ada acara goyangnya, acara party gitu. Ya, karena kita suka berjoget ya, jogetan is emas ya. Nah itu kan untuk rompes kan, Iya. artinya ternyata rombongan pesta ya. Sumpah lo milenial, aku baru tahu kalau itu ternyata rombongan pesta. Mungkin bisa menjadi
sebuah kata yang dipakai untuk, hei kita mau kemana? Mana rompes kita? Rompes, momen pesta. Iya soalnya mikirannya begitu rompes, mungkin kata lain Rombongan dari, pesulap. bukan, rempes, Oh. rempong nih. Si ada muka galak-galak gitu ngomongnya rempes itu kan nggak mungkin. Ya kan kali diplesetin, makanya untungnya kamu menceritakan bahwa rompes itu adalah rombongan pesta. Kalau Elias Pikal tuh kita sebenarnya pertama lagunya tuh kita mau ngebahas tentang Chris John. Jadi ngebahas tentang atlet kita gitulah. Jadi ibarat kita nih Chris John gitu tapi kita tuangin ke lirik. Jadi tapi setelah dipikir-pikir kita kan orang timur semua di masyarakat. Kenapa kita nggak ngebahas atlet yang dari timur aja gitu. Nah kebetulan nemunya nih Elias Pikal nih. Wah legend juga kan. Elias Pikal ya udah langsung kita nulis aja Elias Pikal. Jadi lebih mewakili kita sebagai orang timur lah gitu. Jadi memang akhirnya memilih si Elias Pikal karena Elias lebih Pikal. mewakili. Iya. Hal-hal apa yang kamu dapat, hal-hal positif apa yang kamu dapat ketika bersama dengan Mukarakat yang akhirnya bisa men-shape seorang Shandy? Gua di Mukarakat setelah bergabung dan sampai keluar dari Mukarakat jadi lebih dewasa sih. Maksudnya karena gue setiap tongkrongan tuh pasti gue yang paling kecil umur. Ah, ya, Kalau ya. tampang ya nggak tahu lah. Orang kadang ada yang bilang 30, 28. Oh, 45. Ya enggak lah, jauh banget. Gitu. Jadi karena paling muda jadi paling sering dikasih ujangan-ujangan dari abang-abang. Oh, gitu, abang-abang. iya. Tapi ya sampai sekarang masih tetap kontakan kan? Masih aman lah, telepon video call tiap hari. Ada Pacaran. kepikiran nggak dengan kamu sebelumnya bergabung dengan komunitas NBA dan sempat bareng sama Mukarakat, Iya. kepikiran nggak sih untuk someday akan kolaborasi lagi Wah, gitu? pengen banget sih. Tapi nunggu waktu aja kayaknya. Nunggu waktu ya. Iya. Setelah Soalnya semua- kayaknya masing-masing lagi sibuk nih. Iya, Jadi, ditambah lagi iya. kondisinya lagi pandemi ya, Nek. Di pandemi gini aduh nggak bisa kemana-mana. Nggak apa-apa, demi kebaikan kita bersama. Oke, nah dari Papua terus kita ke Bali dan sekarang kita kabur ke Jakarta. Jadi Jauh juga ya perjalanan gue ya. lumayan ya Bo terbangnya ya Nek. Nah jadi di tahun 2018 ini Sandi ini pindah ke Jakarta. Dan apakah dia akan kuliah lagi? Mari kita tanya. Jadi kamu pindah ke Jakarta ini dalam Iya. rangka mengejar karir atau mau kuliah lagi? Kuliah di musik. Oke, kuliah di musik. Ntar dulu, kuliah di musik dalam artian beneran kuliah Enggak. kuliah atau kuliah kehidupan musik nih? Kuliah di kehidupan musik. Oke, baik. Di kalangan musisi. Terus gimana so far menurut kamu kuliah kehidupan musik setelah pindah ke Jakarta? Ya selama di sini sih alhamdulillah udah punya apa ya? Udah bisa megang duit sendiri gitu. Maksudnya udah Alhamdulillah ya. berpenghasilan sendiri gitu kan. Ya karena nyokap juga pas pindah ke sini nyokap bilang, "Lu udah nggak kuliah, nggak mau kuliah, tanggung jawab." Tanggung jawab siapa suruh. Ya udahlah mau gimana lagi kan? Udah telanjur basah tenggelam aja sekalian. Jangan tenggelam dong. Ya berenang dah. Iya, pakai pelampung biar Gak apa-apa ngambang. sih tenggelam sih. Oke, berarti di Jakarta ini salah satu kehidupan yang lo pelajarin adalah lo berarti bertanggung jawab Bertanggung penuh jawab, ya. iya, benar. Gitu. Karena memang lo memutuskan untuk konsen di dunia musik ini iya. gitu. Nah, kalau menurut lo pribadi perbedaan apa sih yang lo hadapi? Kan lo udah dari 3 tempat nih ibaratnya Iya. ya. Perbedaan apa yang menurut kamu di scene hip hop antara Papua, Bali dan juga di Jakarta? Perbedaan sih menurut gue ya dari Papua, Bali, Jakarta. Gue dari perbedaannya kalau gue di Papua itu gue belum menghasilkan tuh dari musik, belum menghasilkan. Belajar kan Belajar, ceritanya, masih belajar. Di Bali setengah-setengah nih, masih setengah-setengah. Ya gitulah kalau manggung di Bali kadang ditawarin ya sampai di sini baru udah mulai full. Maksudnya udah manggung di mana harus ada, maksudnya karena udah gabung di label kan jadi udah dihitung semuanya gini-gini. Lebih komersil maksud lo? Ya, lebih komersil. takut salah ngomong. Nggak apa-apa lah, karena mengerti kok sebagai seorang musisi kan kita tidak hanya memikirkan sisi idealismenya Iya. juga kan, tapi juga ada komersilnya. Iya, benar. Kalau Ye nggak komersil, Ye hidup dari mana? Dari tadi. Ayo. Oke, nah sebagai ibaratnya kan hitungannya bukan dibilang baru banget sih juga enggak ya, karena kan kamu sudah malang melintang. Tapi kan kalau di Jakarta ibaratnya Baru, mungkin iya, hitungannya masih baru lah ya. Buat Soalnya seorang Sandi, tiap kota yang gua singgahin pasti gua
berawal dari nol lagi gitu. Oh ya, kayak Iya. pom bensin ya. Iya, Mulai dari dimulai nol dari ya, nol, Pak. iya. Nah, karena lu bilang itu dimulai dari nol, tantangan apa aja sih yang lo hadepin selama berpindah-pindah tempat, selama bergabung dan bertemu dengan komunitas-komunitas yang berbeda? Tantangan sih ya ini doang sih paling gimana caranya gue biar bisa dikenal sama orang lagi gitu. Maksudnya biar bisa dikenal sama orang dari karakter gue yang baru di tiap kota yang baru gitu. Karakter baru. Iya. Jadi tiap kota lo menampilkan sisi karakter Gue yang baru. berusaha seperti itu. Oke. Biar orang nggak bosen aja. Oh baik. Nah milenials, kalau tadi kan Sandi juga sempat bilang bahwa dia selalu berusaha menampilkan sosoknya yang baru di setiap kota yang Yoi. dia datengin. Plus juga dia juga memulai dari awal. Dan aku pun penasaran single-single apa saja yang sudah dihasilkan, rencana single dan yang terakhir itu apa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bersama Titas dan juga Sandi di Kiss of Music. This is your stage. Dengarkan aku, ingin berpendapat, jangan jauh-jauh. Segera merapat, tak pernah peduli. Kata mereka yang jauh sama beliau, mulai berbeda. Ini dua pemuda biasa, tak punya tata dan pasta. Hanya bisa angkukan kepala kalian tanpa paksa. Siap berkoalisi dengan penuh ambisi. Masih ada Raben pas kedua siap beraksi. Hantam